Pull. Find the path with a razor wire. Technically speaking, he's not really a murderer. He never killed Halo para anyone. pecinta film, ketemu lagi dengan Mas John di channel Albias Movie. Oke, terima kasih buat kalian semua yang sudah mampir. Dan tidak lupa saya doakan supaya kalian selalu diberikan kesehatan. Dan tidak usah lama-lama, langsung saja kita mulai ceritanya. Yuk. Di video kali ini kita akan membahas seluruh film Saw, dari Saw 1 sampai Jigsaw. Karena yang akan kita bahas ada 8 film, kali ini kami akan membagi menjadi 4 part pendek. Dan tiap part akan terdiri dari 2 sequel film. Oke, tidak usah terlalu lama penjelasannya, langsung saja kita mulai cerita Saw 1 dan Saw 2. Tapi sebelum kita mulai ceritanya, saya ingatkan kembali untuk subscribe channel ini terlebih dahulu. Dan sekarang mari kita lanjutkan ceritanya. Dimulai dari film Saw 2004, cerita bermula dari fotografer bernama Adam, yang terbangun di bak mandi. Dia terbangun dengan pergelangan kaki yang dirantai. Di tempat itu, juga terdapat seorang ahli onkologi bernama Lawrence Garden, yang juga kakinya dirantai. Mereka terikat di ujung sisi yang berbeda, yang juga di tengah-tengah mereka terdapat mayat seorang pria yang memegang ponsel dan terdapat alat perekam suara di dekatnya. Kemudian, kedua pria tersebut menemukan sebuah kaset rekaman di saku celana mereka. Tanpa berlama-lama, Adam kemudian mengambil alat perekam di dekat mayat pria malang tersebut, yang kemudian digunakan untuk memutar kaset mereka masing-masing. Rekaman Adam berisi perintah untuk menyelamatkan diri, sedangkan rekaman Lawrence berisi perintah untuk membunuh Adam sebelum jam 6 pagi. Yang jika Lawrence tidak mau melakukannya, maka istri dan anaknya akan dibunuh, dan dia sendiri akan didiamkan sampai mati di tempat tersebut. Rekaman tersebut juga menyuruh Lawrence untuk mencari tanda X untuk peti harta karunnya. Kemudian Adam menemukan kantong plastik yang berisi 2 gergaji di toilet, yang kemudian mereka coba untuk memotong rantai tersebut. Setelah gergaji Adam patah, Lawrence jadi berpikir, adanya 2 gergaji tersebut bukanlah untuk memotong rantai, melainkan untuk memotong kaki mereka sendiri. Lawrence jadi teringat, sebuah kasus yang pernah membuat dia jadi tersangka, padahal bukan dia pelakunya, melainkan seorang psikopat yang disebut Jigsaw. Kemudian Lawrence menceritakan kedua korban pertama Jigsaw, kemudian kita diperlihatkan sebuah tempat penyiksaan yang terdapat mayat yang bernama Paul. Sebelumnya, Paul diberikan tes permainan oleh seseorang yang disebut Jigsaw. Paul dites karena dia menyia-nyiakan hidupnya dan mencoba bunuh diri dengan menyayat tangannya. Hal itu memicu Jigsaw untuk mengajarkan Paul apa arti hidup sesungguhnya itu. Namun sayangnya, Paul kemudian tewas karena kekalahan dalam permainannya. Di tubuh Paul, terdapat potongan kulit yang berbentuk potongan Jigsaw. Dan dari situ, sang penguji psikopat itu pun disebut Jigsaw Killer. Korban lain yang ditemukan detektif adalah Mark, yang mati karena terbakar. Ia menjadi sasaran karena berpura-pura sakit untuk membebaskan diri dari tanggung jawabnya. Lauren juga menceritakan diskusi dirinya mengenai pasien bernama John Kramer, yang terkena kanker otak yang tak dapat dioperasi dan memicu walsus besarnya. Saat berdiskusi, seorang perawat pria dengan lantang memotong pembicaraan Lawrence. Perawat itu bernama Zack, ia mengatakan, nama pasien tersebut adalah John. Kemudian Lawrence mendapat panggilan oleh 2 detektif, yang bernama Ted dan Singh. Ted menemukan pena senter milik Dr. Lawrence di TKP, dan hal itu membuat Lawrence jadi tersangka. Kemudian Lawrence membicarakan hal ini kepada temannya yang seorang pengacara dan bernama Brad. Lawrence mengatakan bahwa malam itu, ia menjumpai seseorang yang belum bisa ia ceritakan. Kemudian Brad menyuruh Lawrence mencari alibi, agar ia tidak jadi tersangka. Kejadian ini menurut Lawrence, terjadi sekitar 5 bulan yang lalu. Dan setelah Lawrence bebas dari tersangka, ia dipertemukan dengan salah satu korban yang selamat. Korban itu bernama Amanda. Amanda menceritakan game yang terpaksa dimainkannya. Ia disuruh mengambil kunci di perut korban lainnya untuk selamat. Ia jadi sasaran, karena sebelumnya ia jadi pecandu obat-obatan terlarang. Namun setelah selamat dari permainan itu, Amanda jadi lebih menghargai hidupnya, dan ia berterima kasih kepada Jigsaw. Semua kejadian itu, yang membuat Lawrence yakin, bahwa yang menjebak mereka adalah Jigsaw. Kembali ke tempat Adam dan Lawrence, Adam menemukan kamera yang sedang memantau mereka, dari balik cermin 2 arah. Dan kamera tersebut, dipantau oleh orang yang berada di rumah Lawrence, dan orang itu juga menyekap anak dan istri Lawrence.
Namun tanpa sepengetahuan orang itu, ia pun juga sedang dipantau oleh detektif Tab, yang sudah dikeluarkan dari kepolisian. Di adegan flashback, menjelaskan kenapa detektif Tab begitu terobsesi kepada Jigsaw. Setelah mendapatkan bukti keberadaan penguji, kemudian detektif Tab dan Sing mendatangi keberadaan sang penguji tersebut. Kemudian, di sana ia menemukan seorang pemain yang sedang diuji. Saat ia berusaha menyelamatkannya, Jigsaw pun datang ke tempat tersebut. Leher Tab pun sempat terkena pisau hingga ia tersungkur, dan Sing pun yang mengejar terkena jebakan hingga ia tewas. Hal itu membuat Tab semakin terobsesi untuk menangkap Jigsaw. Kembali ke tempat Adam dan Lawrence, mereka pun menemukan tanda X, yang di dalamnya berisi sebuah kotak. Kotak tersebut berisi sebatang rokok dan sebuah handphone, yang hanya bisa menerima panggilan saja. Dan hal itu kembali membuat Lawrence teringat sesaat ia sebelum disandra. Saat itu ia sedang berjalan dan ada seseorang yang memfoto dia, lalu ia mencoba menghubungi seseorang namun tidak bisa, hingga akhirnya, ia dibekuk seseorang yang memakai topeng babi. Kemudian ia mendapat panggilan dari istrinya. Ia dipaksa bilang, kalau Adam tahu semua tentang Lawrence, dan jangan mempercayainya. Lawrence kemudian bertanya kepada Adam, dan Adam pun menceritakan, bahwa ia adalah seorang fotografer yang dibayar oleh seseorang bernama Doc. Ia disuruh untuk mengikuti Lawrence, dan memfoto perselingkuhan Lawrence dengan sekretarisnya. Ia juga menceritakan bahwa ialah yang memfoto Lawrence, sesaat ia sebelum disandra. Dan setelah pulang, Adam pun ditangkap oleh seseorang yang memakai topeng babi yang sama. Dan hal itu membuat mereka tahu, apa penyebab mereka disandra di tempat itu, yaitu, kebohongan perselingkuhan dan fotografer penguntit bayaran. Kemudian Adam memberitahu Lawrence ciri-ciri orang yang membayarnya, dan Lawrence pun tahu kalau orang itu adalah detektif Tab yang selalu mencurigainya. Kemudian saat Adam melihat foto ia melihat seorang pria ikut terfoto di rumah Lawrence, orang itu adalah seorang pegawai Lawrence, dan orang tersebut bernama Jeff. Sing berpindah ke rumah Lawrence. Istri Lawrence berhasil melawan dan kemudian mengambil pistol Jeff, dan detektif Tab pun datang ke rumah Lawrence, kemudian Jeff pun berlari ke markas Jigsaw. Saat akan membekuk Jeff, detektif Tab malah tertembak oleh pistolnya sendiri, dan kemudian ia pun tewas. Kembali ke tempat Adam dan Lawrence. Lawrence diperlihatkan sedang berusaha mengambil handphone yang dihubungi istrinya tadi. Karena kesal tidak bisa mengambil handphonenya, Lawrence pun akhirnya memotong kakinya sendiri dan mengikuti permainan tersebut. Kemudian Lawrence mengambil pistol dan menembak Adam untuk memenangkan permainannya. Tidak lama kemudian, Jeff pun datang ke tempat itu dan langsung ingin membunuh Lawrence untuk mengakhiri permainannya. Namun dari arah belakang Jeff, Adam ternyata masih hidup, dan ia langsung membunuh Jeff. Lawrence pun kemudian berkata kepada Adam, kalau Adam akan tetap hidup, karena ia hanya menembak bahunya saja. Setelah itu Adam kemudian mencari kunci di saku Jeff, namun bukan kunci yang ia dapat, tetapi Adam malah menemukan sebuah kaset rekaman, yang isinya mengatakan bahwa Jeff juga masuk dalam permainan, dan agar ia menang, Jeff harus mengincar seluruh keluarga Lawrence. Tidak lama kemudian, mayat seorang pria yang dari awal berada di ruangan itu tiba-tiba terbangun, dan melepaskan tempelan di kepala yang seperti bekas terkena tembakan. Dan kemudian dia pun pergi. Setelah itu kita diperlihatkan bahwa pria itu adalah John Kramer, seorang pasien kanker otak di rumah sakit Lawrence, yang ternyata ialah sang pembuat game uji tersebut, atau yang dikenal dengan sebutan Jigsaw. Dan di akhir film Saw, John pergi dari ruangan Adam dan menutup pintunya sambil ia berkata, "Game over." Lanjut ke film Saw 2, tahun 2005. Film dimulai dengan memperlihatkan pemain baru yang tewas dan bernama Michael Morph. Dan kemudian kita diperlihatkan detektif Carey menemukan sebuah pesan ancaman yang ditujukan kepada detektif Eric. Kemudian mereka bersama dengan anggotanya yaitu Daniel Rick, menyerbu markas John Kramer atau yang disebut Jigsaw, dan mereka pun berhasil menangkap John yang sedang sakit kanker. Saat akan dibawa ke kepolisian, John mengatakan bahwa ia ingin berada di tempat itu dulu untuk melihat masalah Eric. Kemudian ia pun menyuruh mereka melihat layar monitor CCTV, yang merekam sebuah ruangan, dan berisi 8 orang yang sedang disekap dan untuk bermain dengan game kematian, dan salah satu dari mereka adalah anak Eric. Ruangan itu berisi gas beracun dan hanya memberi mereka waktu 2 jam sebelum mereka mati keracunan. Di dalam ruangan tersebut, selain anak Eric juga terdapat Amanda, korban selamat di film sebelumnya. Saat mereka semua berusaha mencari jalan keluar dari permainan itu, John bercerita kepada Eric tentang penyakit kankernya. Dia berurusan dengan Dr. Lawrence dan selalu menunggu untuk mengecek hasil pemeriksaannya, hingga akhirnya ia putus asa dan mencoba untuk bunuh diri, namun ternyata ia gagal bunuh diri dan selamat. Kemudian ia memutuskan bahwa hidupnya yang sekarang akan ia gunakan untuk menguji orang-orang yang tidak menghargai kehidupan seperti ia dahulu, dan Eric pun diberitahu John, kalau ke-7 orang di ruangan itu adalah mantan napi yang pernah ditangkap oleh Eric, dan masih menyimpan dendam kepada Eric. Tidak lama kemudian, beberapa orang di ruangan tersebut sudah tewas dan beberapa lainnya mendapatkan bukti bahwa Daniel adalah anak Eric yang telah menangkap mereka sebelumnya.
Salah seorang dari mereka yang bernama Xavier, akhirnya mengetahui kalau kode untuk memenangkan game tersebut berada di bagian belakang leher tiap-tiap pemain. Xavier pun mulai mengincar semua temannya hingga tersisa Amanda dan Daniel anak Eric, dan mereka berdua pun mulai dikejar Xavier. Scene berpindah ke tempat Eric. Kemudian kita diperlihatkan Eric yang mulai kesal, dan akhirnya menghajar John agar dia mau mengatakan di mana keberadaan ruangan tersebut. John yang tak berdaya, akhirnya mengajak Eric untuk pergi berdua saja, dan menuju ruangan tersebut. Akan tetapi, kepergian mereka diketahui anggota lainnya dan mereka pun mengejar Eric dan John. Berpindah ke tempat Amanda dan Daniel memasuki ruangan yang berisi dua mayat, yaitu Adam dan Jeff, korban yang tewas di film sebelumnya. Xavier yang mengejar pun sampai di ruangan tersebut, akan tetapi akhirnya Xavier dibunuh oleh Daniel di ruangan itu. Di tempat lain, para petugas yang mengejar John dan Eric masih belum menemukan mereka, dan Detektif Carey melihat CCTV yang tiba-tiba berhenti. Kembali ke Eric pun akhirnya tiba di tempat mayat Adam dan Jeff, dan di sana juga terdapat mayat Xavier yang masih baru. Lalu Eric melihat ada orang di dalam bak, dan setelah didekati ternyata orang itu adalah si pengguna topeng babi, dan dengan cepat orang itu membius Eric hingga pingsan. Sementara itu di tempat Detektif Carey akhirnya menemukan Daniel yang selamat dan sedang berada di dalam box. Kembali ke tempat Eric, setelah sadar Eric menemukan sebuah rekaman yang berisi suara perempuan dan mengatakan bahwa ia juga adalah mantan napi yang pernah ditangkap oleh Eric, namun kemudian ia diselamatkan oleh John setelah ia menyia-nyiakan hidupnya, dan kita ketahui wanita tersebut adalah Amanda. Amanda lah yang selama ini membantu John setelah ia selamat dari permainannya. Dan Amanda juga yang mengantar Daniel, dan yang membius Eric. Dan film Saw 2 ini diakhiri dengan adegan Amanda yang sedang menutup pintu sambil berkata, "Game over." Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Dan sampai jumpa di film Saw 3 dan Saw 4 berikutnya. There will be blood.